Saya bawa. Kadang-kadang dari banyaknya saya bawa ke sana, habis, hilang, nggak tahu di mana. Saya minta lagi, tanyakan itu Ustadz Musyafa, ya, tanyakan situ Ustadz Rosyid, minta lagi kirim saya. Baca dengan angan-angan, dengan berpikir, merenung yang dalam. Itulah tes-tesannya tawajjuh khos, ya, menghadap dengan khusus kepada Allah. Ada zikir dinas, ya, ada zikir wajib, ya, ada zikir gotong royong, ya, terus ada zikir memang untuk ditanggung sama orang lain, sendiri-sendiri. Jadi di sini marilah dalam hal agar kita tidak berbuat zalim. Dan kalau kita itu berzalim secara pikiran, secara angan-angan, secara akal, lebih-lebih kezaliman itu terbesit di dalam hati kita, berbentuk takabur, hasud, dan berbentuk apapun terhadap orang lain. Ya, jangan lagi orang lain yang kita kenal. Kadang-kadang orang tidak kenal berpapasan di pasar, ya nggak betul? Ya, berpapasan bertemu di mall, dimanapun, ya kan ya. Kadang-kadang kita berbuat zalim di dalam batin kita dengan berbentuk tidak menyukainya, membencinya. Ya, kadang-kadang nggak terasa, awas engkau ya, ngancam. Lihat, itu termasuk zalimul imkani, al-wujudi, al-batini, Anda itu. Tapi ini nggak pernah dibahas. Ya. Mari saya kasih ijazah agar bisa membaca sama-sama. Jadikan ini suatu apa? Suatu camilan. Ya. Jangan dibiarkan solawat, ya, atau doa-doa naungan, perlindungan, dan keselamatan itu jadikanlah sesuatu yang camilan. Jangan jadikan militan. Ya, ditentukan waktunya. Camilan selawat itu. Ya, zikir Allah itu camilan. Kalau kamu merasa la ilaha illallah itu kepanjangan, tinggal ditekuk lidahnya ke atas. Ya, terus dikatupkan bibirnya. Jalan ke pasar, jalan ke mall. Nggak susah kok, Pak, repot kok. Siapa ngomong susah repot? Kalau rokok, ayo, panas nggak? Susah nggak? Sudah berapa yang kerja? Pahit enggak? Ya, tenggorokan sepet enggak? Pahit? Haus? Kenapa kok mau? Tinggal melipat lidah ke atas, bibir dikatupkan, keluarkan nafas. Ya, tarik. Allah. Ya. Begitu istighosah, kita bercampur bergaul. Dan kita masih terpengaruh oleh sesuatu. Begitu membaca, Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim, Ya Allah, Ya Qadim. Wahai Allah yang maha abadi, selain Engkau ya Allah tidak ada yang abadi. Semua akan menerima kerusakan dan kemusnahan, kecuali sesuatu yang tertentu yang memang sengaja Engkau abadikan. Itu pengertian yang agak luas sedikit. Tapi kamu jawab, di dalam hati itu dijawab. Apa jawabannya? Ya Allah, sesuatu yang tidak abadi ya Allah, apapun ya Allah, jangan Engkau taruh dia dalam hati saya ya Allah.
Jangan engkau lekatkan ya Allah. Jangan engkau bawa ya Allah. Jangan engkau gambarkan di dalam hati saya ya Allah. Jawab. Ini thariqah. Ya. Itu semua hiasan ya Allah. Hiasan ya Allah. Saya akan mau mengambilnya ya Allah. Hanya sebagai suatu kendaraan yang akan saya bawa besok ke akhirat. Jawab. Jangan dibiarkan. Maaf. Ya. Saya istighosah, saya ringkas. Ya. Jadi 3 kali. Kalau dulu Hadratus Syekh Yai Sepuh radhiyallahu an. Kalau dulu setiap istighosah itu 100 kali. Kamu secara zahir gak mungkin kuat. Apalagi sekarang istighosah bukan sekadar digunakan orang thariqah, orang di luar thariqah, minal mu'taqidin wal muhibbin. Mu'allaf baru, mu'allaf dalam i'tiqad, bukan dalam Islam. Susah ngatasi ini. Ya, itu secara zahir. Tapi Anda sebagai orang thariqah, saya ringkas jadi 3. Jawab penuh jerone ati niku jawab Pada saat astagfirullahaladzim bagaimana menjawabnya? Pada saat la haula wala quwata illa billahil azim, bagaimana menjawabnya? Kenapa dalam khususi kok cuma la haula wala quwata illa billah? Kemana al-aliyul azim? Tanya tak uang temui dengan. Ya, itu thariqah tanya itu. Ya, pada saat ya Allah ya Sami'u ya Basir, bagaimana jawaban Anda? Orang thariqah menjawab. Kalau Anda itu menjawab, Anda sudah naik di dalam menghadap kepada Allah, membawa nama Allah. Kalau Anda terus tertarik hatinya untuk apa? Untuk mengartikan Sami' Basir dengan jawaban seperti itu, Anda dalam menyebut nama Allah bukan sudah masuk kepada Anda menyebut sifatullah. Ini halus. Ini orang lauqiyah yang harus mengartikan. Kalau Anda sudah merasakan nikmatnya, sudah merasakan Anda duduk di situ, seorang guru akan melihat apakah ini maqam, apa ini hal. Mulai Anda memasuki dalam tingkatan mabda'ul fana, awal tempat-tempat untuk mulai ada kehilangan dirinya. Karena merasa apa? Merasa bertemu dekat sama Allah. Siapa? Bacanya sama, ini lain. Berarti Anda sudah mulai mendekati di dalam berzikir, duduk kepada Zatullah. Di sini akan timbul wahdatul wujud wasyuhud. Wis jeru-jeru gendeng kok. Ayo. Itu. Tapi ini nggak bisa. Di mana Yai membedakan bahwa saya ini berzikir dengan ismullah. Makom bukan yang dibaca. Bagaimana saya duduk di makom sifatullah? Bagaimana saya duduk makom zatullah? Dan bagaimana saya membedakan zikir saya ini hati saya? Bukan kamu zikir karena tidak terucap. Memang hati. Hati yang mana? Yang kulit. Belum sampai ke apa? Ke fuad. Ya, belum sampai ke mana? Belum sampai ke sirrul qalb. Belum sampai. Ini perlu ditanyakan. Sama, di sininya sama. Tapi untuk menerangkan ini harus ahli dzauq, orang yang pernah merasakan. Tidak mudah orang menjadi seorang guru thariqah. Mau apa? Kata Hadratus Syekh, lebih gila daripada orang gila. Tadi sudah saya katakan,
katakan terpaksa, katakan terjepit, katakan ditodong. Jangan merasa saya guru toreko. Wong gendengnya. Saya ngomong, bukan begitu. Bukan. Ya. Kalau saya itu ngomong, oke, kamu seorang guru toreko. Kamu harus ngerti, satu persatu ngerti. Kaifa tawajjuhuka 'inda dzikrik? Fala ayyutabaqat wa kayfiyat. Dalam berapa cara dan tingkatan pada saat kamu tawajjuh di dalam zikir. Wa kaifa tawajjuhuka fi tabaqatika 'inda shalah. Bagaimana salatnya seorang guru thariqah? Saya ingin tahu. Karena di situ termasuk awal dari maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Begitu Allahu Akbar sudah dihadap sama Allah. Pertama berangkat sudah niat yang baik, sudah tawajuh yang baik. Allahu Akbar. Dijawab oleh Allah. Apa kamu menjawab di hati kamu? Al-Akbar huwallah. Memang engkau yang maha besar ya Allah. Cuma hanya ikrar, mengakui lisannya saja Allahu Akbar. Hatinya belum menjawab Al-Akbar huwallah. Belum. Dari cinta sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya diingatkan lagi oleh Rasulullah. Diajak bicara dirinya sendiri dengan kata-kata istighfar. Inni tawajjahtu. Saya menghadap kepada Allah. Memangnya tadi tidak menghadap sebelum takbir. Diingatkan lagi. Tidak semudah itu. Oke, paham? Ya, hati-hati. Monggo. Gitu loh. Ya. Para ikhwan, akhwat, para jamaah wal mu'taqidin wal muhibbin rahimakumullah. Sepertinya pengajian ini belum sampai menyangkut ke masalah tentang kebesaran, kemuliaan masa, waktu, umur, dan nafas-nafas kita. Pak insyaallah dalam awal pengajian yang akan datang, para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, kados biasanipun nggih, ampun nyelaki dhateng acara wonten ing mriki minggu awal wulan Syawal. Cobi dipun menehi khidmahipun dhateng acara menika. Cobi sing lanang, sing wedok, bismillah. Sing penting, sing temen, sing ikhlas. Zikir ibadahe perjuangane mergo kedawan kadang-kadang sik mambu.